Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru yang ada di rumah. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Apa kabar anak-anak ibu guru yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Sudah sholat duha? Baik, jika sudah, kalian berarti sudah siap mengikuti pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Untuk kali ini kita akan membahas cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari. Pertolongan pertama pada orang yang cedera: luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, dan luka gigitan. Cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Jika ada teman atau diri kita mengalami cedera, kita dapat memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan. Yang pertama adalah luka iris atau sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Yang kedua, taburkan obat antiseptik luka. Yang ketiga, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka yang untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, luka memar. Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Tahapan mengobati luka memar sebagai berikut. Yang pertama, kompres bagian memar dengan air es atau air dingin, sekiranya 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri, kompres hangat untuk menghilangkan memarnya. Kompres dingin bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Kamu dapat membuat kompres dingin menggunakan alat dan bahan berikut. Yang pertama, handuk. Rendam handuk dalam air dingin. Peras dan kompreskan pada bagian yang cedera. Kamu dapat mengganti kompres ini setiap 10 menit. Yang kedua, kacang polong beku. Bungkus kacang polong beku dengan kain tipis. Es. Gunakan es yang dibungkus plastik. Tambahkan sedikit garam untuk kompres dingin. Yang ketiga, luka lecet. Bagaimana cara pertolongan pertama pada luka lecet? Pertolongan pertama pada luka lecet sebagai berikut. Yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Tutup luka dengan plaster berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Luka tusuk. Luka tusuk terjadi karena masuknya benda tajam dan runcing.
Pertolongan pertama pada luka tusuk sebagai berikut. Yang pertama, jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pula pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan hewan terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Oleskan krim antibiotik pada luka. Balut luka dengan kain kasa atau cairan antiseptik. Yang ketiga, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Demikianlah cara menanggulangi terjadinya cedera. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.